Oke, tapi mungkin saya ke Mas Syafiq terlebih dahulu. Pernyataan mengenai kalau warga NU sudah semestinya milih 01 kalau tidak korslet. Kira-kira efektif tidak sih mengganggu apa ya kerja-kerja dari 03 yang pastinya juga ada juga orang NU yang mengatakan oh iya juga ya agama juga penting ya dalam memilih presiden seperti apa? Ya saya kira buat warga NU mungkin preferensi keagamaan atau tradisi itu mengaruhi. Saya tidak tahu berapa persen di situ. Jadi orang juga ada memandang. Tapi masyarakat NU itu juga sebagian kan sangat paternalistis, jadi ikut kiainya. Tapi kalau saya ingin menegaskan pertama-tama kan bahwa ketika kita memilih memimpin itu kan ada parameter ya. Kalau kita misal belajar misal dari kitab-kitab kuning gitu. Pertama kan orang harus adil gitu kan. Adil karena menjadi pemimpin buat semua orang. Nah, kita mungkin punya pandangan. Saya menganggap bahwa pasangan Ganjar Mahfud itu kayaknya yang paling bisa mendekati prinsip itu. Mungkin Mas Jajal menganggap Mas Anies dan Caimin. Mungkin Mas Ali Maskur menganggap itu Prabowo Gibran. Dalam konteks ini kita bisa berdebat ya. Tapi prinsipnya adalah melalui pemimpin misal presiden di republik yang beragam ini. Kita pertama-tama harus lihat bahwa siapa yang kira-kira kita anggap bisa paling adil. Okay. Dan saya menganggap memang Ganjar Mahfud. Yang kedua adalah soal amanah. Bahwa orang jadi pemimpin itu dia amanah bertanggung jawab atau tidak terhadap otoritasnya, terhadap kekuasaannya. Nah dalam konteks ini kenapa saya juga mendukung 03 karena saya anggap yang mungkin paling amanah. Dalam konteks ini saya menganggap misal Pak Prabowo tidak amanah karena dia punya track record ketika menjabat jenderal dia abuse of power misal seperti itu. Ketiga dia pinter, artinya dia kompeten sehingga bisa menjalankan kekuasaan itu dengan baik karena orang punya semangat adil. Dia punya semangat bertanggung jawab, tapi kalau nggak kompeten juga akan menciptakan masalah. Ya. Nah di situ baru mungkin berikutnya itu adalah yang merepresentasikan kelompok kita atau diri kita, yang itu sah dalam demokrasi. Yang itu sah dalam demokrasi. Nah mungkin dalam konteks ini adalah Mas Jajal menempatkan itu sebagai nilai pertama. Nah gitu loh. Nah bahwa tidak sepenuhnya salah dalam konteks demokrasi sah. Dalam konteks demokrasi karena nggak menyakiti siapapun, nggak merebut hak siapapun, nggak melanggar hak siapapun. Oke. Nah, gitu. Ya, Mas Nyarwi, sebenarnya apa yang dikatakan oleh Pak Ali Maskur ini kan mengatakan terserah deh mau ngomong apa gitu. Secara survei kita sudah banyak sekali pesantren-pesantren yang dukung paslon tertentu meskipun dikatakan dari paslon itu darah NU-nya itu tidak terlalu kental seperti itu. Dari paslonnya saja, beda mungkin di 03 bahkan juga 01. Ini bagaimana tanggapannya? Ya sebenarnya begini, saya kira daya tarik dari cawapres ke tokoh NU itu dalam kadar tertentu semuanya ada. Cuma pertanyaannya kan ibarat daya magnetik sebenarnya, Cak. Yang secara lebih kuat itu yang mana yang kemudian dari para tokoh-tokoh yang mengendorse masing-masing capres-cawapres itu bisa menjelaskan dengan baik dan meyakinkan. Saya contohkan tadi ya, misalnya kalau Mas Ali Maskur menjelaskan bahwa Prabowo Gibran itu dianggap layak kira-kira gitu dan memperjuangkan juga NU. Nah pertanyaannya seberapa itu bisa diyakinkan ya ke pemilih. Sama persis gitu ya. Misalnya Gus Syafiq misalnya juga Pak Ganjar Mahfud juga sama gitu. Bahkan kalau dirunut-runut mungkin ada kaitan ya dari keluarga mungkin dan seterusnya dari istrinya. Oke lah, itu semua juga bisa menjadi elemen untuk persuasi gitu ya. Nah sama persis dengan Gus Jazil misalnya. Apalagi kalau dikaitkan sejarah misalnya PKB ya, kelahirannya dari NU. Nah di sini dalam posisi adalah apa? Warga NU itu sebenarnya hari ini menjadi rebutan ya, dan benar-benar medan perebutan dari 3 pasangan capres-cawapres ini, Cak. Nah saya kira di sini kemudian ada beberapa tarik menarik. Saya contohkan begini, kalau kita tidak bisa menghindari sejarah ya, PKB itu lahirnya dari NU kan gitu. Tapi dulu ketika PKB ID ideologi keikatan pemilihnya masih rendah, itu kan NU ID-nya jauh lebih kuat. Dan itu ada beberapa data survei itu Gus Jazil juga punya saya kira 2000 berapa itu ya. Nah, tetapi kemudian PKB kan juga menguat. Nah, pertanyaannya PKB ID ini seberapa kuat gitu menarik pemilih untuk kemudian mendorong pilihannya pada 01. Baik. Nah, sama juga mungkin NU ID juga yang kemudian dijelaskan atau apapun lah value yang dibawa oleh Pak Ali Maskur juga Gus Syafiq. Nah, seberapa itu mampu gitu ya dijelaskan ke pemilih bahwa masing-masing capres ini itu adalah layak untuk dipilih warga NU kan gitu. Menarik juga bahwa kita bahas ini dari Mas Nyarwi sendiri bahwa suara NU diperebutkan, tapi apa sebenarnya tawaran dari masing-masing ini untuk masyarakat NU akan memberikan apa, manfaat apa untuk masyarakat NU? Mungkin saya dari 01 terlebih dahulu. Oke lah Pak Jazilul mengatakan masyarakat NU harus milih 01 kalau tidak korslet.
01 berikan tawaran apa sih untuk masyarakat NU? Jangan-jangan hanya untuk dipilih saja atau bagaimana? Yang jelas bisa dilihat track recordnya selama ini bukan hanya yang akan. Pak Anies ketika jadi gubernur dan Pak Muhaimin selama memimpin PKB, itu sudah jelas jejak jasanya untuk Nahdlatul Ulama. Merusak dan ke depan saya yakin sesuai dengan visi dan misi yang ada di dalam visi Mas Anies dan Gus Muhaimin, agar pendidikan pesantren, pendidikan swasta memiliki keadilan dengan pendidikan negeri. Pesantren yang ikut berjuang melahirkan kemerdekaan, maka hari ini harus diberikan penghargaan dengan menumbuhkan kualitas pesantren, anak didik pesantren, termasuk juga memberikan peluang untuk maju di bidang ekonomi. Baik. Ya. Untuk merekam jejak Pak Anies dan Gus Muhaimin di NU sangat mudah. Oleh sebab itu, pilih menurut saya karena NU adalah organisasi diniyah ijtimaiyah, organisasi keagamaan dan sosial, maka yang didahulukan menurut saya adalah perhatian dan keunggulan di bidang agama. Dan para guru ngaji, guru madrasah, mubalek, kiai, saya pikir juga akan melihat track record, integritas, dan ilmu keagamaan yang mendalam ketika dia memimpin nanti. Dan yang track record sebelumnya seperti disampaikan oleh Pak Syafiq. Saya yakin para kiai juga tidak akan memilih orang yang memiliki track record buruk, apalagi di bidang hak asasi manusia. Para kiai juga, para guru ngaji juga akan mencari pemimpin yang juga bisa ngaji. Saya pikir itu hal yang simple. Baik. Orang yang menjalankan kunut juga mencari pemimpin yang bisa kunut. Oke. Orang aktif sholat, mereka yang milih pemimpin yang tertib dalam sholatnya. Saya pikir itu biasa dan normal. Itulah yang saya sebut itu sambung sanatnya, tidak konslet. Iya, oke. Ya, sekarang saya ke 02 Pak Ali Mashkur. Bagaimana? Apa sih tawaran dari 02 untuk warga NU sebenarnya? Betul. Nyaman dan tenang bersama Prabowo Gibran. Itu yang menjadi impresif dan rasa yang dalam, the deep value yang ada di dalam masyarakat. Ketika saya tanya mengapa, katakan memilih ke 02 karena dia lebih nyaman dan aman. Itu ya, itu yang pertama. Yang kedua, dengan segala hormat, lebih nasionalis. Jadi dengan demikian kita kan sudah bersepakat bahwa Indonesia ini adalah mu'ahadah watoniyah. Negara yang didirikan atas dasar kesepakatan, dan kesepakatannya apa? Pancasila. Jadi tidak mengedepankan di dalam sebuah keagamaan, tetapi agama mensublimasi di dalam sistem bernegara. Ingat loh ya, ini semua tokoh-tokoh kita, Yai Wahid Hasyim, Gus Dur menyatakan seperti itu. Jadi kalau hari ini ada tokoh yang menjual, katakan ya pasangan yang menjual terhadap asobiah tertentu, menurut saya itu tidak sejalan dengan pandangan NU dan pandangan kebangsaan. Ini satu. Sehingga dengan demikian rasa aman dan nyaman itu bersama pasangan 02 Mas Prabowo, Mas Gibran. Untuk program saya pikir tidak jauh beda ya. Komitmennya sama, dana abadi pesantren, kalau kita tambah lagi adalah vokasi-vokasi anak santri, sehingga ketika lulus dia akan bisa masuk di dunia kerja, kemudian kemandirian pesantren, sehingga pesantren tidak lagi terkooptasi oleh kepentingan-kepentingan eksternal. Itu adalah program-program yang akan dan sudah menjadi bagian dari visi misi dari Pak Prabowo. Kata kuncinya satu, negara Indonesia adalah negara kebangsaan, bukan negara agama. Pada tahun 1935, muktamar yang ada di mana di Banjarmasin sudah menyebutkan para pendiri ini, nanti kalau merdeka bukan negara agama loh, tapi ini negara Darussalam yang berdasarkan nation state Indonesia yang akhirnya berdasarkan Pancasila. Jadi kita bicara bangsa, bukan bicara agama. Agama perlu, sangat perlu. Tapi kan ada agama dalam hal privat dan agama dalam hal yang publik. Nah ini yang harus harus kita lihat secara makro yang ada di dalam personifikasi
pasangan presiden dan wapres. Dan Masya Allah, alhamdulillah hari ini ada di 02. Merasa aman dan tenang bersama Pak Jazilul Prabowo. udah tertawa-tertawa ini, sepertinya pengen menanggapi ya. Pak Jazilul silakan. Ya. Ya, tentu kita tidak juga harus memilih pemimpin yang dangkal agamanya, yang rendah akhlaknya. Enggak juga. Meskipun kita nation state, Pak Anies dan Gus Muhaimin itu juga orang yang nasionalis. Tapi pemimpin Indonesia juga dituntut dalam ilmu agamanya, bisa menjadi teladan, akhlaknya bagus. Bahkan berarti kalau nasionalis kemudian memilih pemimpin yang dangkal agamanya, yang rendah moralitasnya, saya pikir enggak itu juga. Oleh sebab itu, saya boleh komentar terhadap moralitas ini. Boleh, Ini boleh, sangat boleh. mengejas. Nanti Pak Mali Maskur nanti ditanggapi. Boleh lanjutkan sedikit Ya, Pak saya tidak mengejas, Jazilul? ya, salah satu contoh yang paling jelas saja, ada pemimpin yang dia lahir karena menabrak konstitusi. Saya pikir itu kan rendah moralitasnya. Etika tidak digunakan. Yang disampaikan oleh Pak Syafiq jelas ada rekam jejak pelanggaran hak asasi manusia. Oke. Jadi boleh kita nasionalis, tapi ini negara ini dibangun atas dasar agama. Baik. Sehingga perilaku keagamaan seorang pemimpin, pemahaman keagamaan seorang pemimpin di Indonesia, calon presiden itu juga dituntut. Baik. Kita tidak ingin mencari presiden Indonesia yang dangkal agamanya. Baik. Oke. Pak Ali Maskur ditanggapi mengenai moralitas ini, sepertinya sudah Ya. ingin ditanggapi. Ya, dua kalimat ya, dua kalimat. Satu, dari sisi etika, apa yang dilanggar oleh Mas Gibran? Menurut saya konstitusi itu tidak menyebut angka berapa. Adanya di undang-undang, dan undang-undang itu bisa di judicial review, dan itu ada di MK. MK sifatnya final and binding. Jadi harus dibedakan, yang etika sudah diputuskan, tapi hukum positif menyatakan beliau sah Baik. sebagai wakil presiden. Sebagaimana warga yang lain mempunyai hak yang sama. Jadi harus dibedakan. Jadi tidak ada sesuatu yang dilanggar dari segi hukum positif. Oke. Satu. Yang kedua, dengan segala hormat, mengejas orang tidak bermoral. Katakan Pak Prabowo, masa lalunya HAM. Loh, kalau iya kan sudah dilakukan pengadilan HAM. Tapi kenyataannya hukum positif tidak. Jadi dengan demikian equality before the law itu menjadi prinsip, dan kenyataannya beliau masih menjadi seperti warga negara seperti kita juga. Baik. Yang tidak punya catatan secara hitam, tapi orang menilai itu adalah biar. Baik, Jadi ya, menurut Pak Prabowo, biarkan. Baik. Orang mau menilai apa saja, senyumin saja. Oke, siap. Sekarang saya ke Mas Syafiq, pertanyaan tadi sebenarnya dari 03, lantas apa ini untuk warga NU? Jangan-jangan semua untuk dipilih saja, sudah terpilih lupa, ini bagaimana? Oh, ada banyak. Kami di TPN banyak mendiskusikan pada dasarnya selama ini kondisi warga NU seperti apa, dan kebijakan-kebijakan seperti apa yang kira-kira bisa memperbaiki taraf hidup warga NU. Tetapi bahwa dalam konteks tadi saya nyatakan bahwa sebagai presiden bukan hanya presidennya warga NU, tapi presiden rakyat Indonesia. Maka misal Mas Ganjar dan Pak Mahfud punya program, misal keluarga miskin itu 1 sarjana, karena kita percaya bahwa education itu passport to the future, paspor masa depan itu pendidikan. Nah, kita tahu bahwa mungkin banyak warga NU yang juga masih miskin. Ketika kebijakan ini ada, otomatis warga NU yang 50% lebih itu akan menjadi penikmat dari kebijakan ini. Kemudian mungkin yang lebih mendekati, misal guru ngaji dapat gaji. Selama ini kita tahu guru baca tulis, guru bahasa Inggris itu mungkin gajinya gede. Tapi guru ngaji itu mungkin kurang dihargai. Padahal kita semua yang muslim itu pengen anaknya bisa ngaji. Iya. Nah, itu kesadaran itu ada, maka kemudian punya program guru ngaji dapat gaji. Tapi prinsipnya kalau terkait spesifik di lingkungan NU atau khususnya pesantren, 03 pengen memperkuat apa yang menjadi amanat undang-undang pesantren. Jadi terkait pengakuan, rekognisi, terkait afirmasi, dan terkait fasilitasi. Dan ini banyak kita diskusikan di 03. Tapi prinsipnya bahwa kita memilih presiden, kita sadar bahwa saya ada di dalam TPN, tapi bukan berarti saya hanya memperjuangkan warga NU. Tapi kita pengen Mas Ganjar dan Pak Mahfud, orang yang adil terhadap semuanya, orang juga amanat terhadap
otoritas yang dia pegang dan orang yang memang kompeten untuk mendeliver apa yang dia inginkan itu. Oke, ya. Mas Nyarwi, bagus-bagus tawaran dari masing-masing paslon ini untuk warga NU. Ini bikin warga NU ini bingung nih, berarti layer banyak. Dari program, dari keagamaan, keilmuan, boleh juga dari garis darah NU sendiri. Makin bingung dong ya? Ya, kalau sekilas secara dari permukaan kelihatan itu akan membingungkan warga NU, Cak. Tapi sebenarnya kalau kita lihat itu ada segmen-segmennya sendiri, ya. Jadi dugaan saya ada warga NU yang merasa ini kalau dalam studi perilaku pemilih pendekatan psikologis ya, dia merasa nyaman saja. Tadi misalnya makanya tadi tawarannya Mas Ali Maskur. Pokoknya Prabowo Gibran katanya bikin nyaman kira-kira gitu. Mungkin itu ada juga yang seperti itu. Tapi ada juga yang dia akan melihat pada aspek lain. Ya terkait dengan tadi kredibilitas. Ya kemampuan. Tadi Gus Jazil kan bilangnya bisa baca Al-Fatihah apa enggak kan gitu. Contohnya panjang lah ya. Bisa kunut atau enggak. Dan seterusnya. Tapi ada juga yang rasional nih. Apa saja yang kira-kira ditawarkan. Nah ini saya lihat semuanya ini ada tawarannya kan gitu. Nah makanya ini saya kira akan terjadi perlombaan, Cak. Berebut seberapa dekat dan seberapa kuat. Ya akan mengaruhi warga NU. Dan ini saya kira perlombaan ini makin dekat ya dan makin kencang karena tinggal berapa hari lagi kan gitu kira-kira. Wah sudah nggak sabar ya. Pastinya bahwa anggaplah ini pernyataan tersebut mungkin jangan terlalu kita memicu pertikaian yang ada di masyarakat ya. Mungkin dibalikan lagi lah kepada seluruh warga NU. Mau pakai layer yang mana ini? Apakah memang dari program, keagamaan, figur, atau juga darahnya pemirsa dan lain-lain pemirsa. Bisa juga dari kiainya ya, ini bebas. Baik pemirsa, nanti saat lagi saya akan hadirkan informasi lain. Terima kasih Pak Jazilul, Pak Ali Maskur, Mas Safik, bahkan juga Mas Nyarwi Ahmad. Sesaat lagi Apa Kabar Indonesia Malam akan kembali.